Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Naftatihu biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, PR-nya sudah beres semua ya? Belum Pak Ustadz. Belum Pak Ustadz. Ya, Belum. Apa itu? ya, jadi salah-salah di harokat ya, lupa harokatnya gitu aja. Oh kalau maf'ul bi itu nama juga fatkatain Pak. Tergantung namanya jenisnya seperti apa. Yang jelas kalau nama ini pasti masuk ya karena jadi maf'ul bi. Kalau punya Bu Tuti apa itu? Alian. Oh ya, alian, sahih. Pakai fathatain ya. Jadi karena dia maf'ul bi, objek, ya. Enggak pakai tasjid Pak Ustadz. Oh, tasydid silahkan kalau ditambahkan tasydid untuk menegaskan ya. Yang penting itu fathatainnya ya, alian. Nah kalau yang nomor 4 Pak Ustadz yakro, memang saya salah kurang hamzah. Tapi kalau mereka itu yakro, apa yakro? Oh ya, kalau kalimatnya kalimat fiil, jumlah fiiliyah, itu kalau fa'ilnya jamak seperti punya ibu, itu fiilnya tetap mufrad ya. Jadi tetap tunggal. Jadi yaqra'u misalkan at-talamid gitu ya. Yaqra'u at-talamid. Nanti jadi at-talamidu yaqra'una kalau menjadi jumlah isminya atau mubtada khobar. Jadi kalau dia fiil kemudian fa'il, dia tetap yang tunggal tetap tunggal, yang yang membedakan hanya muannats mudzakkar saja. Ya, misalkan ibu mengganti jadi al-muslimat berarti taqra'ul muslimat itu ya. Ya, kalau al-muslimun berarti yaqra'ul muslimun. Jadi fiilnya tetap gitu ya. Ya. Oh, fiilnya tetap karena mufrad. Ya, apa itu? Ya, jadi fiilnya akan tetap mufrad. Yang membedakan itu mudzakkar sama muannasnya saja. Oh, mana saja ya. Oh iya, terima kasih. Pak Ustadz, kalau yang saya itu yang nomor 1 tuh yang ini contohnya kan tadi tidak watul fatah tu akhun. Akhon jadi maf'ul bih, jadi objek ya. Ya. Ya, punya ibu pakai akhon saja sudah betul. Mau ditambah sohiron juga silahkan ya. Tapi akhonnya harus fathatain karena dia menjadi maf'ul bih di situ. Nah, fiilnya menggunakan yang di bawah ya. Ibu kan bikin 2 yang bawah ya. Nah, itu fiilnya pakai yang bawah. Nah, jadi kan bukannya di belakangnya sudah asforon ya. Jadi itu kan yang fathatain yang udah di belakang. Akun asforon. Ya, karena ibu pakai objek yang terdiri dari 2 kata, jadi adik gitu ya, atau saudara kecil. Ya. Nah, jadi ini saudaranya ini nanti jadi fathatain dulu, maf'ul bih dulu. Ya, nanti sohironya jadi naatnya ya. Ya, jadi nanti kalau yang diberikan fathatain hanya yang sohir, nanti objeknya berarti yang kecil, bukan saudara gitu ya. Ya. Sebetulnya pakai akhon saja sudah cukup ya. Jadi akhon itu sudah cukup ya. Atau al-akho silahkan. Jadi karena akhun sohir di situ posisinya menjadi maf'ul bih. Jadi akhonnya tetap dia fathatain. Pak Ustadz boleh nanya Pak Ustadz? Ya silakan. Kalau nahlatun dengan nahal itu bedanya apa Pak Ustadz? Oh, ya. Kalau bedanya itu bukan karena mudzakkar muannasnya ya. Ya, jadi kita pakai itu ada kho, ada ha ya. Ada nahlun, ada nahlun. Ya. Ya, ada yang pakai tamarabutah di belakangnya Pak Ustadz. Oh, boleh. Ya. Yang penting begini,
kalau nahlun itu lebah gitu ya. Ya, Kalau naslun itu kurma, pohon ya. kurma. Jadi ibu boleh pakai nahlatun, hak nahlatun itu lebah betina gitu ya. Atau Oh. pakai nahlatun itu pohon kurma. Ya, Oh, jadi gitu. mau yang penting tadi hak dan kho berbeda ya. 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 Kalau masalah ada tak marbutohnya dan tidak, ya itu menunjukkan gender saja ya. Oh, Ya. gitu. Ya, jadi maknanya akan berbeda ketika kita membuat huruf yang beda. Jadi kalau nahlun dengan ha berarti lebah, kalau nahlun dengan kho berarti pohon kurma. Ya, kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, tadi ini apa putus internetnya? Ya. Yang saya yang nomor 2 itu ini salah tidak Pak Ustadz? Padahal itu menjual domba. Ba'ata jirul hurufa. Hurufa, oh betul, betul. Ya, berarti saya yang salah nomor 1 saja karena saya Betul nomor pakainya 1 saja. Nomor Naatman. 1 pada fiilnya sama pada objeknya. Untuk nomor 1 ya. Oh ya. Ya. Jadi untuk fiilnya direkomendasikan yang bawah karena ibu bikin 2 ya. Ya, jadi yang bawah. Ya. Kalau untuk maf'ul bihnya, nah dua-duanya atas atau bawah, nah dia akan direvisi pakai akhon sohiron gitu ya. Ahun Akhon sohiron. sohiron. Ya. Oh. Ya, akhon Ya. sohiron. Kalau ibu mau pakai akhon saja boleh, tidak pakai sohir. Oh ya. Ahun kan ini domatain Pak Ustadz. Akhon domat fathatain. Oh, dibuat akhon ya. Ya. Akhon ya. Saja boleh gitu ya. Boleh. Ya boleh. Kalau mau akhon sohiron berarti akhon sohiron. Ya. Akhon. Sohiran nggak pakai alif nggak pakai ashoron. Oh, tidak. Ya. Ya, jadi dia karena jadi naatman jadi disamakan akhon sohiron. Ya. Oh, baik. Ya. Ini karena naatmat manput ya. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz tadi sama-sama. putus. Oh. Ya. Ya, itu nanti kalau pakai al berarti al akhu as-sohiro kalau pakai al ya. Kalau tidak pakai al akhun sohiron. Tapi dipastikan tetap masuk ya. Kalau ada al berarti fathah saja. Kalau tidak ada al berarti fathatain. Fathatan ya. Nanti saya perbaiki di situ. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, kita sekarang masuk di ayat. Oh ya, ini berarti kita masuk 2 surah ya. Ya, jadi ini ada 2 surah karena penghujung dari surah Hud dan awal dari surah Yusuf. Ya, kita masuk di surah Hud ayat yang ke-118. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Mazwar ayat 118. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuk, dan kalau Tuhanmu menghendaki, laja'alan nas, tentu dia akan menjadikan manusia ummatan wahidah, umat yang satu. Wala yazalun, dan mereka senantiasa mukhtalifin, tetapi mereka senantiasa mukhtalifin, berselisih. Ya. Walau syaa rabbuk, seandainya Tuhanmu menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidah, niscaya dia menjadikan manusia ini menjadi umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka tetap saja berselisih. Ya, jadi banyak perselisihan yang sulit mereka hindari ya. Ya, nanti Allah memberikan pengecualian. Ada orang-orang yang Allah kecualikan di ayat yang berikutnya 119 bahwasanya perbedaan-perbedaan itu tidak menjadikan mereka berselisih ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang tidak beriman tentunya akan menjadikan mereka memperuncing perselisihan itu. Ya. Nah, kita masuk di 119 pada illa mustafna ya, pengecualian. Nah, silakan Bu Linda, illa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang telah merahmati Tuhan pencipta kamu. Walizalika khalaqahum, dan karena itulah dia menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbik, dan telah ditetapkan firman Tuhan pencipta kamu. La'amla'anna jahannam, sungguh akan aku penuhi neraka jahannam. Minal jinnati wan nasi ajmain, dari golongan jin dan manusia seluruhnya. Ya. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati atau yang disayangi oleh Tuhanmu. Ya, jadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, mereka akan bersatu di situ, ya, mereka tidak berselisih. Walidzalika khalaqakum, dan demikian itulah Allah menciptakan mereka. Ya, jadi memang tujuan manusia diciptakan adalah agar mereka bisa memakmurkan bumi ini, mereka bisa memimpin bumi ini, dan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah karena mereka juga berbuat rahman pada yang lainnya. Wa tammat kalimatu rabbika, dan sungguh telah sempurna kalimat Tuhanmu. La'amla'anna jahannama, sungguh benar-benar neraka jahanam akan dipenuhi minal jinnah, dari bangsa jin, wan nasi ajmain, dan dari bangsa manusia seluruhnya. Ya, jadi yang menuju jahanam bukan makhluk yang lainnya, tapi dari bangsa jin dan manusia, ya, yang akan memenuhi neraka Allah. Ya. Ya, jadi ketika kita mendapati ada kata la yazaluna mukhtalifin, mereka tetap saja berselisih. Ya, jadi memang tidak mudah ya manusia itu disatukan, ya. Jadi menyamakan persepsi memang tidak gampang, gitu ya. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah di situ, ya. Jadi makanya selama orang-orang Islam mereka memohon rahmat dari Allah, maka mereka akan mudah menjadi orang-orang yang tetap dipersatukan dengan tauhid, ya. Tapi ketika mereka sulit untuk bisa memberikan kasih sayang dalam kehidupan ini, mereka akan sulit untuk bersatu, ya, dan tetap akan berselisih di situ, seperti yang Allah sebutkan di 118. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 120. Silakan Bu Husna, 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi wada wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Dan masing-masing kami ceritakan kepadamu dari sebagian berita para rasul yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa kullan naqussu 'alaik, dan masing-masing kami kisahkan atau kami ceritakan pada engkau Muhammad min amba'ir rusul, di antara berita-berita para rasul, manuthabbitu bi fuadak, untuk bisa meneguhkan hatimu, wa ja'aka fi hadil haq, dan datang pada ini, maksudnya pada surah ini, mau'izatu wa dzikra, ada pelajaran peringatan bagi lil mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah menceritakan kisah-kisah Rasul, ya, untuk bisa meneguhkan hati Rasulullah, ya. Dan ini tentunya bagi kita semua yang membacanya juga untuk bisa meneguhkan hati kita. Jadi kita membaca kisah-kisah Rasul di Al-Qur'an, tentunya untuk bisa meneguhkan keimanan kita, ya. Jadi karena cobaan mereka luar biasa beratnya, ya. Apalagi kalau kita membaca terkait dengan Rasul Ulul Azmi yang 5 itu, ya, tentunya perjuangannya begitu beratnya. Ya, dan dipastikan bahwasanya kita hidup ini tidak akan pernah cobaan yang Allah berikan pada kita menyamai Rasul itu tidak akan pernah terjadi, ya. Ya, jadi jangankan kita bicara ulul azmi. Ya, jadi kita sama dengan Rasul-Rasul yang lainnya saja tidak mungkin, gitu ya. Atau kita sama dengan para nabi saja juga tidak mungkin. Artinya
cobaan kita tidak akan pernah sebesar itu. Jadi itu yang kemudian akan bisa memantapkan kita bahwasanya mereka Allah berikan cobaan yang luar biasa, bukan berarti mereka mulus-mulus saja dalam perjalanan hidupnya, meskipun mereka Rasul Allah ya, tapi cobaan mereka begitu beratnya ya. Ya, jadi baru kita membaca kisah Nabi Ayub saja prihatin gitu ya. Kita prihatin dan cobaannya begitu luar biasanya yang Allah berikan padanya, meskipun tidak termasuk ulul azminya, tapi sudah tampak begitu berat ya. Dan manusia ini dipastikan tidak akan ada yang cobaannya melebihi Rasul gitu ya. Ya, jadi sehingga mereka akan memiliki rasa syukur pada Allah dan akan memastikan yakin bahwasanya dirinya kuat menghadapi apa yang Allah ujikan padanya, seperti yang Allah jelaskan di akhir Al-Baqarah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kesanggupannya. Ya, jadi kalau sesuatu itu datang pada kita, berarti kita harus yakin ya, sesuatu itu mampu untuk kita hadapi. Ya, bukan untuk ditinggalkan ya, karena Allah memberikan cobaan itu disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Ya. Nah, kita masuk di ayat yang ke-121 ya, Bu Siti Ainul 121 wa kullil ladzina. Di unmute dulu Bu Siti. Bu Siti suaranya belum dihidupkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil ladzina la yu'minuna, dan katakanlah kepada orang yang tidak mereka beriman, yu'minuna malu ala makanatikum, berbuatlah menurut kedudukan kalian, inna amilun, kami pun benar-benar akan berbuat. Ya, satu lagi itu ada yang pendek ya. 122 itu wantadiru sekalian, silakan. Wantaziru inna, dan tunggulah sesungguhnya kami pun muntazirun, termasuk yang menunggu. Ya. Wa kullil ladzina la yu'minun, dan katakanlah Muhammad pada orang-orang yang tidak beriman, ya, pada orang-orang yang tidak beriman, ya jelas di sini, i'malu ala makanatikum, lakukan atas kedudukan kalian atau sesuai dengan keinginan kalian, inna amilun, sesungguhnya kami juga akan melakukan ya. Wantadiru, kemudian tunggulah ilmu sekalian, inna muntadirun, sesungguhnya kami juga sama-sama menunggu. Ya, jadi menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah ya. Ya, jadi ketika mereka tidak mau diingatkan, maka mereka disuruh menunggu siksa atau adab yang akan menimpa mereka. Dan ini sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya ya. Rata-rata Rasul itu juga tadi memberikan tandir dan tabsyir ya, ancaman pada mereka ketika mereka tetap saja ingkar, dan rata-rata mereka bahkan minta agar siksa itu disegerakan gitu ya. Ya, jadi semua sama-sama menunggu. Jadi bahkan sebelumnya pas kita membahas terkait dengan kaum Nabi Saleh, kaumnya sudah menyembelih anak sapi gitu ya, maaf. Mereka sudah menyembelih unta betina yang sudah dijanjikan bahwasanya mereka tidak boleh mengganggunya gitu ya. Dan setelah mereka menyembelihnya, mereka merasa tidak ada apa-apa nih gitu ya. Ya, tapi tidak lama kemudian mereka dihancurkan oleh Allah ya. Ya, jadi tidak mereka sangka-sangka, tidak mereka sadari ketika bencana menimpa mereka. Ya. Berikutnya kita masuk di ayat terakhir di surah Hud ini, ayat yang ke 123. Ya, 123, silakan Bu Elvia. 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabillahi ghaibus samawati wal ardh. Dan bagi Allah segala sesuatu yang gaib, semesta langit dan bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Dan kepadanya dikembalikan perkara seluruhnya. Wa'buduhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah dia
dan bertawakallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Tuhan penciptamu lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, wa lillahi ghaibus samawati wal ard. Ya, rahasia meliputi seluruh langit dan bumi adalah milik Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru, dan kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Kulluhu, semuanya. Fa'buduhu, maka sembahlah dia atau beribadahlah kepadanya. Wa tawakkal alaih, dan bertawakallah padanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kamu sekalian kerjakan. Ya, jadi ini untuk bisa meyakinkan bahwasanya seluruh rahasia langit dan bumi itu milik Allah ya. Ya, jadi tidak mungkin manusia mereka akan menyembunyikan sesuatu karena Allah tahu terkait dengan itu. Ya, jadi semua urusan dikembalikan padanya sehingga perintahnya mereka mesti beribadah pada Allah, ya, mentauhidkannya dan tidak syirik padanya ya. Ya, jadi dipastikan Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, mereka akan mendapatkan hisabnya, mereka akan dapatkan apa yang telah dijanjikan ya. Nah, ini ayat yang terakhir di surah Hud. Kita akan masuk di surah berikutnya, surah Yusuf. Ya, silahkan ayat yang pertama, Pak Abid, tafadhol. Surah Yusuf, Pak. Ya, surah Yusuf, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Terus, Pak? Ya. Ayat 1 gitu, Pak. Iya. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra. Ini ayat-ayat dari kitab yang nyata. Iya. Alif lam ra, ya ini seperti Toha, seperti alif lam mim ya, mad lazim harfi yang tidak diterjemahkan ya dan tidak bisa ditafsirkan di situ. Ya, tapi ini huruf-huruf yang indah ya. Jadi para penyair mereka akan kagum ketika mendapati ada mad lazim harfi seperti ini ya. Ya, mereka memastikan informasi setelah mad lazim harfi seperti ini itu pasti menjadi perhatian mereka gitu ya. Mereka akan memperhatikan karena mereka merasa penting informasi yang akan disampaikan setelah peringatan mad lazim ini. Ya, nah, di sini kita dapati ada lam yang panjangnya beda dengan ro ya. Jadi lam dan ro berbeda. Jadi kalau untuk lamnya ini berarti dia sampai 5 panjangnya, kalau ro-nya hanya 2 saja ya. Ya. Ya, jadi kalau nakoso asalukum, nah itu berarti huruf-huruf mad lazim harfi muthaqqal, nakoso asalukum gitu ya. Ada lam di situ. Nah, kalau yang mad lazim harfi mukhaffaf, nah, berarti hayun tohur ya. Ada 5 di situ, di antaranya ada ro ya. Makanya panjangnya hanya 2 di sini. Ya, dan kita pastikan ketika mad lazim harfi muthaqqal itu tidak hanya panjang tapi sempurna ya. Jadi huruf la kita baca lam gitu ya. Nah, kalau mad lazim harfi mukhaffaf tidak sempurna membacanya ya ro saja. Ro. Ya, kalau kita mendapati ha ya ha gitu ya. To gitu ya, hanya panjang saja. Tapi mad lazim harfi muthaqqal dia panjang dan sempurna ya. Nah, tilka ayatul kitabil mubin, itulah, boleh kita terjemah itulah atau inilah ya. Itulah ayat-ayat Alkitab al-mubin yang nyata. Ya, jadi ayat-ayat Alkitab atau ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat nyata ya, yang nanti berikutnya akan dijelaskan seperti apakah mubin ya, kejelasan yang ada pada ayat sesudahnya yang sebelumnya sudah diberikan peringatan dengan mad lazim harfi ya, alif lam ra. Ya, silakan berikutnya di ayat yang kedua Bu Tuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah
sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Ya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arabian, bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kamu sekalian dapat mengerti atau dapat memahami. Ya, nah ini kalau kita kembali pada asbab nuzulnya, tentunya mukhotabnya yang diajak bicara adalah orang-orang kafir Quraisy ya. Ya, dan mereka berbahasa Arab, ya, otomatis ketika Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, mereka bisa berpikir dan mereka tahu, ya, mereka paham. Kalau diturunkan dengan bahasa yang lainnya, pasti mereka akan mengatakan kami tidak memahami, gitu ya. Ya, jadi agar mereka paham maka diturunkan dengan bahasa Arab terkait dengan objek dakwah di saat itu. Nah, ayat ini juga kita bisa pastikan bahwasanya ini termasuk yang biumumil lafzi, dengan lafaz umumnya. Ya, lafaz umum ini artinya tidak hanya karena sebab tertentu, tapi bisa kita gunakan untuk memahamkan kita semua. Ya, maksudnya bukan orang Arab pun, gitu ya. Ya, mereka juga akan berpikir kenapa Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab di situ. Ya, nah tentunya la'allakum ta'qilun, tujuannya agar kamu sekalian bisa memahami, gitu ya. Nah, kalau tujuannya bisa memahami, berarti di sini kita nanti banyak sekali mendapati penjelasan dari para mufassir ya. Jadi terkait dengan Al-Quran yang Allah turunkan dengan bahasa Arab. Jadi mengapa dengan bahasa Arab? Jadi selain dari objek dakwah di saat itu, tentunya di sana juga memberikan penjelasan bahwasanya bahasa Arab ini akan menjaga dan memelihara, gitu ya. Ya, jadi akan menjaga terkait dengan tadi bahasa yang dimungkinkan sulit untuk dipunahkan, gitu ya. Bisa berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, itu kalau kita kembali pada kontekstual dari nas ayat 2 ini, gitu ya. Ya, jadi bahasa Al-Quran pakai bahasa Arab ini dalam rangka untuk menjaga, untuk memelihara. Ya, makanya kalau Al-Quran itu diterjemahkan dalam bahasa apapun, dipastikan nas atau teks aslinya, bahasa Arabnya tidak boleh dilepaskan, gitu ya. Ya, dan itu untuk bisa menjaga agar tidak mudah untuk disimpangkan, gitu ya. Jadi sehingga nas aslinya tetap ada di dalamnya. Ya, jadi berbeda dengan buku-buku yang lainnya, kitab-kitab yang lainnya yang ketika diterjemah maka dipastikan ya sudah diterjemah begitu saja, gitu ya. Nah, teks aslinya sudah tidak ada lagi, gitu ya. Nah, kalau ayat Al-Qur'an tidak bisa begitu. Ya, jadi ada terjemah di sana, ada tafsirnya di sana dengan bahasa apapun, tapi teks aslinya tetap harus ada, tidak boleh lepas, gitu ya. Ya, karena itu diantaranya untuk tadi menjaga. Ya. Pak Ustadz, itu saya pernah baca katanya vokabulari bahasa Arab itu sangat banyak. Apa betul Pak Ustadz? Oh ya, ya kalau kita kembali pada vocabulary-nya, jadi bahasa itu hampir rata-rata sama ya. Jadi yang berbeda ini karena terkait dengan sorof, gitu ya. Yang satu kata bisa berkembang menjadi banyak, gitu ya. Ya, nah itu yang kemudian sangat berbeda tentunya dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, ya, dan itu insya Allah sudah kita pelajari sorof, gitu ya. Ya, jadi ketika dia istilahi seperti apa, kemudian ada thulathi mujarrad, ada mazid di sana yang dibagi-bagi lagi, gitu ya. Nah, kemudian ada lughawi dan sebagainya. Nah, itu tadi variasinya sangat banyak, gitu ya. Ya, jadi sangat banyak. Jadi banyaknya ada di variasinya ya. Jadi akar kata yang bisa melahirkan begitu banyak kata jadi di situ ya, karena konsep sorof yang dibahas atau yang dipelajari, dan nampaknya itu yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya, gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kita masuk di ayat yang ketiga, nahnu nakusu. Nah, silakan Bu Ken, nahnu nakusu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika. Kami ceritakan kepadamu cerita yang sebaik-baiknya. Ayat kepadamu tadi. Sanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an.
cerita yang sebaik-baiknya dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sesungguhnya kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang lalai atau belum mengetahui. Ya, nahnu naqussu alaik, kami yang mengkisahkan kepada engkau Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, bima auhayna ilaik, dari wahyu yang kami wahyukan kepadamu, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan engkau sebelumnya termasuk di antara orang-orang yang lalai. Ya, jadi kita kembali pada kisah-kisah Al-Qur'an, ini adalah ahsanul qasas, ya, kisah-kisah terbaik. Ya, jadi artinya ketika seorang ingin belajar sejarah, maka sejarah itu ada di Al-Qur'an, ya. Ketika mereka ingin dapatkan kisah-kisah terbaik, maka itu ada di Al-Qur'an. Jadi insya Allah kisah-kisahnya tidak akan pernah tersimpangkan di situ, ya. Meskipun dalam kehidupan kita ini kita seringkali mendapati sejarah disimpangkan, gitu ya. Ya, jadi jangankan kita bicara masa lalu di masa Nabi Adam, ya. Kita bicara di waktu yang mungkin masih satu dekade dengan kita, satu masa dengan kita, boleh jadi sudah ada sejarah yang disimpang-simpangkan, gitu ya. Tapi kalau Al-Quran disebut Allah dengan ahsanul qasas, kisah terbaik yang tidak mungkin akan disimpangkan di sana. Jadi keasliannya tetap akan terjaga. Ya, jadi sehingga seorang akan bisa belajar dari sejarah yang Allah sebut ahsanul qasas itu, ya. Jadi sejarah yang terbaik yang ada di Al-Quran. Pak Ustadz, Ya. terkait sejarah kan banyak sekali sejarah yang disimpangkan. Akhirnya saya berkesimpulan sejarah yang bisa kita kita terima adalah sejarah yang ada di Al-Quran, sementara yang diceritakan sejarah-sejarah banyak dalam buku itu sesuai dengan keinginan kemauan si pengarangnya itu, gitu. Jadi kemauan negara itu, misalkan. Boleh jadi, dan boleh jadi karena situasi politik juga mempengaruhi, gitu ya. Ya, betul. Ya. Ya, dan kisah Al-Quran tidak mampu dipengaruhi oleh apapun, ya. Dia tetap akan asli, yang Allah janji Allah tetap jaga, gitu ya. Pak Ustadz, tadi yang berkaitan dengan vocab ini di Al-Quran bahasa Arab, itu kan akar katanya bisa melahirkan banyak kata, dan kita sudah belajar. Nah, itu terkait ini kan banyak kata, apakah memungkinkan orang itu menghafal dengan satu akar kata, kemudian perubahan-perubahan katanya dia otomatis bisa mengerti dan bisa tahu, gitu. Jadi menghafalnya tidak terlalu banyak untuk satu kata-kata, gitu, satu vocab, gitu. Iya, itu otomatis, ya. Ketika sorof kita kuasai, maka tadi variasi kata itu akan lebih mudah kita pahami, gitu ya. Ya, dan tadi akan bisa melahirkan banyak vocab, ya, terkait dengan sorof, ya. Ya, misalkan kita mendapati kata qara'a yang disebut bentuknya thulathi mujarrad, ya. Kemudian ketika dia ada masih satu, masih dua, masih tiga di situ, gitu ya. Nanti adalah istilahnya, ada lughawinya. Nah, otomatis ini teori ini yang tentunya kita akan pegang, gitu ya, kita pahami. Ya. Nah, kalau kita bicara menghafal, orang kalau ingin menghafal silakan, ketika mereka tidak menghafal dan sering-sering membaca pun juga insya Allah akan terekam di situ, ya. Ya. Nah, begitu juga dengan sorof, otomatis ini karena terkait dengan teori. Jadi kalau teorinya kita pahami, nanti akan bisa memberikan pemahaman pada kita secara lebih di situ, ya. Nah, jadi terkait kata-kata yang ada dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab. Ya. Yes, karena gini Pak Ustadz, kalau kita ini belajar artinya, itu kan ini ada kata-kata dari akar kata sudah berubah. Nah, sementara kalau kita tahu artinya, arti akar katanya di awal, maka otomatis lebih mudah mungkin ininya menghafalnya. Saya sedang belajar itu artinya gitu sambil menghafal Al-Quran, gitu Pak Ustadz. Itu kan kata-katanya sering ada yang ini ya, berubah gitu. Jadi untuk memudahkan belajar akar katanya dulu, gitu ya Pak Ustadz, ya. Oh iya, ini kalau kita baca Al-Quran ini, kalau kita sudah pernah belajar sorof, misalkan saya menyebut nahnu naqussu, ya, otomatis kan kita langsung terbayang, ya.
oh dia fi'il mudhari ya, madinya qassa gitu ya. Ya. Misalkan berikutnya ada kata ahsanul qasas. Oh, qasas ini dia isim dari kata nakusu gitu ya. Jadi tadi nakusu kami mengkisahkan, qasas dari kisah-kisah di situ. Dia zaman dari qissah misalkan ya. Nah itu yang kemudian kita lebih bisa mengenali karakter kata ketika dia mengalami perubahan bahkan dalam satu ayat sekalipun ya. Ya. Jadi ada nakusu, ada al-qasas yang ternyata dia dari akar kata yang sama. Ya. Oh ya. Ya. Baik. Makasih Pak Ustadz. Ya. Nah, seperti kata Al-Qur'an di ayat 3 ini ya dengan kata Qur'an. Nah, di situ kita tahu asal katanya Qur'an. Quran adalah masdarnya di situ ya. Yang secara harfiah dia punya arti bacaan gitu ya. Karena memang awalnya Qur'an membaca gitu ya. Membaca Quran jadi bacaan. Ya, tapi ini kemudian dia sudah menjadi istilah dalam menyebutkan kitab suci yang Allah wahyukan pada Rasulullah ya dengan istilah Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita misalkan mengambil istilah bacaan-bacaan yang lainnya ya berarti nanti tidak pakai kata Quran yang khusus itu ya. Tapi kita bisa pakai kata Al-Qur'an gitu ya. Nah, ya betul. Ya, jadi seperti kalau ditasrifkan ayat Quran gitu ya. Quran. Jadi dia bukan Quran tapi Quran gitu ya. Atau kita bisa pakai istilah qiraah gitu ya. Nah, qiraah itu nanti bisa digunakan untuk menyebut bacaan-bacaan yang lainnya. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-4. Ya, silakan Bu Anida, ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala, tatkala berkata Yusufu li abihi, Yusuf kepada bapaknya, ya abati, hai bapakku, inni ra'aitu, sungguh aku melihat ahada asyara kaukaban, 11 bintang-bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan, wa aituhum, kulihat mereka li kepadaku sajidin, bersujud. Ya. Ini kalau Yusuf, ketika Yusuf berkata li abihi pada ayahnya, ya abati wahai ayahku. Nah, abati ini sekalipun tidak ada yaknya ya, tapi dia punya arti aku di situ ya. Jadi yaknya hilang. Yaknya hilang ini untuk keindahan kalimat ya, tapi tidak mengurangi makna. Jadi dia tetap diartikan aku ya, dan tanda kasrohnya tetap ada di situ. Kita baca ya abati. Ya abati inni ra'aitu ahadu asyara kaukaba, sesungguhnya aku telah melihat atau bermimpi melihat ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Ya, jadi kalau 11 ini kaukaban ya, kaukab itu masih mufrad ya. Nanti kalau jamak jadi kawakib ya. Jadi kalau dia 11 itu isimnya disebut dengan bentuk mufrad lagi. Wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan, ra'aituhum li. Ya, aku melihat mereka itu li sajidin, bersujud kepadaku. Nah, ini Allah menggunakan domir benda-benda langit ini dengan domir hum ya. Ra'aituhum ya. Aku melihat mereka. Nah, ini kata Nabi Yusuf, aku melihat mereka. Jadi merekanya ini seakan-akan domir ini adalah domir untuk yang berakal gitu ya, yang digunakan. Ya, aku melihat mereka semuanya bersujud padaku. Ya. Nah, kalau ada istilah ra'aitum li sajidin, ya ini kalau makhluk-makhluk itu bersujud padanya berarti menunjukkan istimewa ya, keistimewaan dari Nabi Yusuf ini. Seperti ketika kita mendapati Nabi Adam yang kemudian makhluk yang ada di langit sujud semua pada Nabi Adam kecuali iblis ya. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya yang disujudin itu istimewa, dan dipastikan bahwasanya mereka bersujud karena perintah Rabb-nya ya, karena perintah Allah. Ya, kalau Allah tidak memerintahkan mereka tidak mungkin bersujud gitu ya. Ya, jadi artinya ketaatan itu tetap pada Allah. Ya, jadi ada hal yang istimewa pada yang disujudi, tapi yang paling istimewa tetap adalah yang memerintahkan mereka untuk bersujud. Ya. Ya, nah ini ayat 4 ini yang kemudian diceritakan kepada sang ayah ya. Dalam ayat ini dijelaskan ya abati ini
Ya wahai ayahku. Nah ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub langsung memahami ya bahwasanya putranya ini akan menjadi rasul. Ya, jadi ada ciri-ciri nubuah di situ, ciri-ciri kenabian yang dipahami oleh Nabi Yakub dari mimpinya sang anak ya. Ya, makanya kemudian tidak boleh diceritakan pada saudara-saudaranya ya, karena itu rahasia ya. Jadi rahasia yang tetap akan dijaga oleh keduanya. Ya, karena kalau tidak diceritakan pun itu saudara-saudaranya sudah tampak ini ya, tampak jealous pada Nabi Yusuf gitu ya. Ya, jadi kata saudara-saudaranya, ayahnya itu pilih kasih katanya ya. Ya, katanya pilih kasih. Nah, ini kalau kita kembali pada orang tua itu untuk memperhatikan anak yang sudah besar dengan anak kecil pasti berbeda gitu ya. Ya, ini anak kecil lebih diperhatikan ya. Dulu mereka ketika kecil kan juga begitu, dimandikan ya, digendong dan sebagainya. Nah, ini ada yang kecil ini diperlakukan berbeda, tentunya wajar sekali mestinya yang mereka berpahaman begitu. Tapi ternyata mereka iri gitu ya. Nah, kalau mereka iri menunjukkan mereka belum berpikir dewasa. Meskipun mereka sudah tampak dewasa fisiknya, tapi pemikiran mereka belum dewasa ya. Jadi mereka masih iri dengan adiknya yang diperlakukan berbeda. Ya jelas berbeda ya antara yang sudah besar dengan yang masih kecil. Ya, mestinya mereka pun juga harus membantu gitu ya. Membantu orang tua untuk bisa merawat sang adik kan begitu, untuk memperhatikan sang adik. Tapi yang terjadi adalah tadi rasa iri gitu ya. Ya, jadi mereka belum dewasa dalam berpikir. Nah, jadi Rasul Allah tidak mungkin akan pilih kasih gitu ya. Rasul Allah tidak mungkin akan tadi ya tidak memberikan keadilan pada anak-anak, tidak mungkin ya. Karena itu sebuah tanggung jawab ya. Jangan kita bicara terkait dengan imaterial ya. Terkait dengan material saja di situ diperhatikan dengan sangat ya. Kalau memberikan hibah pada yang satu, berarti juga memberikan hibah pada yang lainnya gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian orang tua membedakan antara anak satu dengan anak yang lain. Jadi baik material atau imaterial tetap sama di situ ya pada anak-anak. Ya, jadi manusia yang soleh saja yang bukan rasul, mereka akan komitmen terhadap itu. Apalagi ini rasul gitu ya. Otomatis rasul itu kalau salah pasti akan ditegur oleh Allah. Dan kita ingat rasul itu maksum ya. Itu bebas dari kesalahan gitu ya. Jadi tidak mungkin sang rasul atau sang ayah ini pilih kasih pada anak-anaknya. Yang menunjukkan bahwa anak-anaknya tadi yang sudah besar itu belum dewasa dalam berpikir ya. Jadi iri dengan saudaranya, iri dengan adiknya yang tadi yang perhatiannya orang tua mesti berbeda ya, karena masih membutuhkan banyak perhatian berbeda dengan yang besar. Ya, nah itu insya Allah ayat 4 yang menjelaskan pada kita terkait dengan mimpi Nabi Yusuf yang itu merupakan ciri-ciri nubuah ya, ciri-ciri kenabian. Ya, jadi kita mendapati ada ciri-ciri kenabian yang berbeda-beda di situ ya. Kalau Nabi Yusuf mimpi ya. Nah, kalau Nabi Musa ya, Nabi Syu'aib tahu Nabi Musa ini adalah akan jadi rasul. Nah, itu ketika disuruh mengambil tongkat dan ternyata mengambil tongkat estafet nubuah itu ya. Tongkat kenabian di situ yang diambil. Jadi sehingga yakin Nabi Syu'aib ini, Musa ini bakal menjadi rasul gitu ya. Ya, jadi ketika diundang ke rumahnya setelah menolong dua putrinya itu gitu ya. Ya, ketika disuruh untuk mengambil tongkat, salah satu tongkat, dan memang begitu banyak tongkat di masjid itu ya, di setiap tiang ada tongkat ya. Ternyata Nabi Musa mengambil tongkat nubuwah gitu ya. Ya, padahal semua tongkatnya sama. Ya, ternyata mengambil tongkat itu ya. Dan jadi sehingga Nabi Syu'aib tahu bahwasanya Nabi Musa bakal menjadi rasul. Nah, jadi kita mendapati ada tanda-tanda yang berbeda di sana ya. Nabi Yusuf berbeda dengan Nabi Musa gitu ya. Dan rasul yang hidup di saat itu paham gitu ya. Paham terkait dengan ciri-ciri nubuah yang ada. Ya, kita ya. Ya. Ayat yang keempat ini kan Nabi siapa nih? Nabi Yusuf. Nabi bapaknya siapa? Nabi Yakub ayahnya. Yakub ini kan berarti udah tahu bahwa Nabi Yusuf ini bakal menjadi rasul. Nah, bahkan di sini udah dibilang bahwa ke-11 dan bintang dan bulan itu kan melambangkan bahwa itu 11 saudaranya dan bapak ibunya sujud pada dia kan gitu Ustaz. Jadi kenapa Nabi bapaknya itu sampai buta, nangis, karena kan dia tahu bahwa mereka Yusuf itu masih hidup gitu, bakal jadi raja.
Ya, ya. Kalau pas kembali pada rencana yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ya. Ya. Iya. Jadi ada keyakinan dan juga ada kesedihan di situ gitu ya. Ya, jadi sebagai manusia biasa, rasa kemanusiaannya tetap ada gitu ya. Tetap ada di saat mendapati ada sesuatu yang nampak janggal gitu ya. Pasti sedih lah gitu ya. Kenapa sedih? Karena anak-anaknya yang lainnya mencelakainya gitu ya. Dan semua bukti yang dibawanya tampak tidak logis gitu ya. Ya, misalkan terkait dengan baju Nabi Yusuf yang dibawa pulang oleh mereka, sekalipun sudah dirusak, dihancurkan dengan pisau gitu ya, dilumuri darah kambing gitu ya. Tapi kan sang ayah tahu gitu ya, logika kan bisa membaca ya. Jadi baju itu rusak karena dicakar-cakar serigala, dengan disayat pakai pisau pasti hasilnya akan berbeda. Dan ini tidak mungkin, kerusakan begini ini tidak mungkin karena serigala. Itu kejanggalan ya, kejanggalan yang pertama. Yang kedua, apakah serigala itu kalau makan mangsanya dikupas dulu mangsanya gitu ya, kemudian diambil isinya kayak kita makan lemper, kan tidak begitu gitu ya. Ya, jadi Nabi Yakub mendapati ada kejanggalan di situ. Ya, karena apa? Ini kan bajunya yang dibawa pulang itu utuh, sekalipun rusak ya, tapi utuh. Jadi tidak ada lengannya yang tertinggal, tidak ada kerahnya yang tertinggal, utuh semua. Nah, masalahnya tidak ada sedikit pun daging atau bagian jasad Nabi Yusuf yang dibawa pulang, kan itu ya. Mungkin rambutnya kayak atau apanya itu tidak ada gitu ya. Ya, jadi memang kejanggalannya luar biasa. Kemudian darahnya itu, Nabi Yakub kan biasa menyembelih domba ya, sudah bisa membedakan darah domba atau darah manusia kan ketahuan gitu ya. Ya, jadi artinya logika Nabi Yakub tidak bisa dibohongi. Ya, jadi itu yang rasa kemanusiaannya tidak bisa dibohongi kalau memang mereka telah mencelakai sang putra gitu ya. Nah, itu yang tidak bisa diterima gitu ya. Sekalipun ada keyakinan terkait dengan oh ini Rasul Allah dan semua nanti akan tunduk dan patuh padanya gitu ya. Ya, tapi tadi rasa kemanusiaannya masih muncul di situ. Dan Jadi kalau kita kembali pada rasul-rasul yang lainnya, mereka juga rata-rata tidak pernah meninggalkan rasa kemanusiaan mereka. Tetap ada ya. Makanya ada kata Bashar di situ, aku adalah manusia seperti manusia yang lainnya yang juga bisa merasakan sedih, ketika dibohongi juga pasti akan sedih gitu ya. Jadi lebih pada kecewa pada anak-anaknya yang lain ya Ustaz. Betul. Iya, ya kecewa lah, sangat kecewa. Walaupun yakin bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan dia bakal menjadi raja gitu, tapi dia kecewa dengan anak-anak yang udah besar-besar kok. Betul, iya. Gitu. Makanya ketika sang ayah ini, mereka ini kan pulang dari Mesir untuk yang periode yang kedua ya. Ya, mereka kan dibawahi baju Nabi Yusuf ya. Ini sang ayah kan kayaknya mencium keringat Yusuf gitu ya. Itu anak-anaknya itu masih marah pada ayahnya. Gitu. Ya. Masih marah ya. Kok masih nangis aja gitu. Iya. Pak Ustadz, Yeah. mau nanya tulisan mat lazim harfi yang lam sama ro itu kayak gimana Pak Ustadz? Mat lazim harfi mutakol. Ya. Ya. Jadi mat lazim harfi mutakol. Nah, itu terkait lam ini ya. Lam ini nanti dia di satu grup nanti huruf-hurufnya nakoso asalukum. Jadi kalau kita mendapati nun berarti kita akan baca nun gitu ya. Mendapati kof berarti kof begitu. Sod berarti sod begitu. Nah, nanti yang mat lazim harfi mukhaffaf itu hayun tohur. Itu 5 ya. Ha, ya, to, ha, ro. Nah, kalau kita mendapati to berarti to. Begitu saja. Ro ya, ro. Ya, nanti saya ini share di WA ya. Terkait mat lazim harfi mutakol atau mat lazim harfi mukhaffaf. Ya. Kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz di Al-Quran Allah tidak akan menguji seseorang hanya sesuai kemampuannya gitu, Pak Ustadz. Kalau orang yang ini Pak Ustadz dia itu mengalami masalah sehingga dia mungkin stres terus jadi pikirannya berubah gitu ya. Nah itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Yang mungkin ada yang stres jadi orang gila lah kita bilang gitu ya, orang apa gitu. Iya, ya. Jadi seorang itu tadi harus yakin pada Allah ya, kalau dia akan
bisa melalui masalah itu, gitu ya. Ya, harus yakin ya. Nah, kalau keyakinan itu tidak ada, dia merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia, gitu ya. Merasa menjadi orang yang paling miskin di dunia, gitu ya. Nah, kalau sudah begitu pikirannya susah, gitu ya. Ya. Ya, kalau yang model begitu sudah susah ya, karena dia mesti ingat ayat Al-Qur'an di akhir Al-Baqarah itu. Jadi ketika kita disuruh baca di pagi dan sore, bukan hanya untuk membasahi bibir ya, tapi kita disuruh ingat bahwa hidup kita ini pasti ada masalah-masalah yang kita harus yakin bahwa masalah itu mampu untuk kita selesaikan. Nah, orang kalau yakin ini kan berarti optimis ya, dia pasti akan mencari jalan. Tapi kalau dia merasa menjadi orang yang paling, pokoknya yang paling menderita lah, dia merasa paling menderita ya, pokoknya yang paling melarat atau yang paling apa, nah itu nanti makin sulit. Orang dia tidak punya rasa optimisme di situ, gitu ya. Jadi keyakinannya pada Allah kurang di situ. Ya, jadi sehingga yang terjadi adalah ya malapetaka baru yang datang, gitu ya. Ya, mestinya dia bisa menyelesaikannya, ternyata dia tidak mau menyelesaikan karena tadi sudah pesimis duluan, gitu ya. Nah, jadi dua ayat itu tentunya tadi selain menjadi dzikir kita juga mengingatkan kita bahwasanya segala masalah yang Allah takdirkan buat kita itu kita pasti mampu untuk melaluinya. Jadi kita harus mencari jalan di situ ya. Nah, tidak boleh menyerah. Jadi kita harus yakin dengan itu Betul. ya Pak Ustadz. Iya, betul, harus yakin. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ya Pak Ustadz. Ya. Ya, kalau emang kalau sedang mengalami musibah itu ya kacau lah ya pikirannya lah. Kita di antara mereka apa yang kita lakukan gitu supaya tidak tetap yakin, tetap tidak pesimis dan lain sebagainya. Itu Pak Ustadz. Iya. Iya. Nah, kita akan berusaha apapun yang bisa kita usahakan di situ ya. Iya. Jadi kayak Nabi Yakub ini kan menangis sampai matanya buta gitu ya. Itu kan rasa kemanusiaannya muncul ya. Jadi ada keyakinan bahwasanya anaknya ini aman-aman saja gitu ya. Tapi rasa kemanusiaannya ternyata tetap berpengaruh pada jiwanya, pada dirinya ya, bahkan pada fisiknya. Ya. Ya, tetapi kan Nabi Yakub tidak menyerah di situ ya, tidak menyerah. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan tetap akan dilakukan di situ. Ya. Ya, jadi seorang harus mencari cara gitu ya. Karena Allah punya banyak cara di situ. Ya. Ya, jadi kalau di surah Al-Asy'arah berarti inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Nah, bersama. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bukan setelah ya. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tidak, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika ada kesulitan itu berarti kita wajib mencari kemudahannya yang mana gitu ya. Jadi ada penawarnya di situ gitu ya. Harus mampu untuk kita gali. Surat apa itu Pak Ustadz? Surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah ya. Alam nashrah laka sadrak. Oh, alam nasroh ya, iya. Alam nashrah ya, kalau kita biasa menyebut alam nashrah. Ya, itu Allah sebut 2 kali berurutan ya. Inna ma'al usri yusra, innamal usri yusra. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama ya Bu, bukan setelah. Bukan setelah. Bukan setelah, tapi bersama. Ya. Nah itu orangnya kan nggak percaya kalau bersama itu ada. Nah itu untuk mengingatkannya apa gitu, misalnya. Tidak, ya memang tidak gampang ya untuk mengimankan orang gitu ya. Tapi kalau seorang itu tadi yang sudah mengaku beriman pada Allah, mengaku beriman pada kitab, pada Al-Qur'an ya. Nah, ini rukun iman. Ya, tadi yang sudah mengimani pasti akan yakin ya. Tapi yang belum mengimani dia akan merasa bimbang dan ragu. Ya. Apakah benar bersama kesulitan itu ada kemudahan? Kok saya cari-cari kok nggak ada misalkan itu ya. Ya, nah, itu berarti dia belum maksimal untuk mendapatkannya. Dia harus dapat. Karena Allah menjanjikan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, kita masuk di Nahwu. Ya. Kita masuk di Tamrin 8. Kayaknya Tamrin 8 ini tulisannya salah ya perintahnya. Coba dibuka Nahwunya Tamrin 8.
Ya. Itu tamrin 8 tamrinun fil i'rab. Ya. Jadi untuk yang insya-nya yang tamrin 7 kita lewati ya. Nah, karena yang 7 ini sama dengan sebelum-sebelumnya. Ini ya. Nah, kita lewati, kita langsung masuk di tamrin 8 tamrinun fil i'rab. Ketemu ya? Ya. Pak Ustadz, kok di tempat saya tamrin fil insya. Punya Ibu tulisannya apa? Tamrin fil insya. Itu tamrin 8 ya? Ya. Oh, berarti tulisannya salah. Jadi diganti tamrinul fil i'rab. Oh, fil i'rab. Ya. Jadi tamrin 8 itu tamrinun fil i'rab. Kalau ada yang tulisannya tamrin fil insya berarti al insya-nya salah, silakan diganti jadi i'rab. Diganti apa, Pak? I'rab. Tamrinun fil i'rab. Nanti tulisannya sama dengan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita juga ada tamrin 7 sebelum maf'ul bih dulu ya. Sebelum bahasan maf'ul bih, kita pernah mendapati tamrin fil i'rab, tamrin 7. Nah, seperti itu tulisannya. Ya, jadi sebelum judul maf'ul bih itu ada tamrin 7 tamrin fil i'rab. Nah, sama dengan itu. Tamrinun fil i'rabi. Halaman 39 ya Pak Ustadz. Halamannya kayaknya beda. Oh, iya. Sudah beda, saya 54. 39. Tinta itu tinta itu ngangkut kayu. Hamalan Ya, hamal jamal hatab. Ya. Ya, jadi ini namudat contoh ini ada 2 contoh, 1 dan 2. Contoh 1 hamalal jamalul hatab. Ya, jadi unta membawa kayu, ya. Nah, diirobkan di bawahnya itu ya, hamala fi'il madin, fi'lun madin ya. Al jamal fa'il marfu ya. Al hatab maf'ul bih mansub ya. Kemudian sampingnya nomor 2 ya'kulud dhi'bu syata. Ya, ini serigala makan domba. Ya, serigala makan domba. Di situ ya'kulunya fi'il mudhari', nanti boleh dibaca itu contohnya. Jadi PR kita itu yang di bawahnya ya. Ya, perintahnya a'rib al jumlatainil atiyatain. I'rabkan 2 kalimat berikut ya. Ya. Jadi nomor 1 sodal hulamu samakatan. Sodal hulamu samakatan nomor 1 itu nanti PR untuk i'rab. Ya. Apa soda? Ya. Ya, berburu ya. Al hulamu anak samakatan ikan. Ya. Ya, jadi seorang anak berburu ikan. Nomor 2, tajma'ul bintul azhara. Tajma'ul bintul azhara, anak perempuan mengumpulkan bunga-bunga ya. Nah, itu nanti 1 dan 2 PR untuk i'rab. Nah, nanti seperti contoh di atas ya. Sebelumnya kita juga sudah pernah ada tamrin fil i'rab di tamrin 7 sebelumnya sebelum maf'ul bih ya. Pak Ustadz, itu kenapa soda diterjemahkannya berburu bukan memancing, bukan menangkap gitu. Ini ada memancing, ada menangkap di 2 buku. Iya. Oh, boleh. Boleh nanti jenisnya bermacam-macam ya. Jadi berburu nanti boleh dengan kata apa memancing, menangkap gitu ya. Nanti tergantung alatnya. Tapi secara umum dia bisa diterjemah berburu. Ya. Nah, karena kata soda ini tidak hanya untuk ikan. Tapi soda ini juga bisa dipakai untuk binatang yang lain. Misalkan dia berburu kelinci misalkan gitu ya. Dia berburu binatang-binatang yang lainnya itu pakai soda. Ya. Nah, kenapa kemudian boleh kita terjemah memancing gitu ya? Boleh kita terjemah menangkap, nanti tergantung alat yang dia pakai. Ya. Ya, jadi kalau dia pakai pancingan berarti kita terjemah misal ada gambar ya. Ada gambar di situ ada orang sedang memancing, dia pakai pancingan, sodal hulamu samakatan berarti kita akan terjemah memancing. Kalau ternyata dia nggak pakai pancingan tapi nangkep gitu ya, dia masuk ke kolam nangkepin pakai tangan, nah berarti kita terjemah menangkap di situ ya. Iya. Tapi secara umum kata soda tetap diartikan berburu. Berburu rusa misalnya. Iya, berburu rusa. Ya, kan gitu ya. Ya.
hanya 2. Pak Ustadz Iya. hanya 2. Hanya Oh, 2. itu tergantung bukunya. Jadi kalau tahapan-tahapan di buku pembelajarannya memang irobnya kita disuruh untuk 2 itu ya. Dua Kurang, Pak saja sudah Ustadz. cukup, para kerjakannya cuma ini hari Kamis pagi. Oh gitu. Iya. Iya, Kamis pagi. Itu nanti berarti dia jadi 6 baris ya. Jadi 6. Ya. Ya, karena ada 3 kata, 3 kata setiap nomor berarti masing-masing diuraikan berarti nanti ada 6 gitu ya. Bahasa Indonesianya tidak usah ya Pak Ustadz ya. Kalau di sini kan di contohnya hamala. Oh, tidak perlu. Nggak usah ya bahasa Indonesia Iya, ya. iya, tidak perlu. Yang penting kita sudah paham ya. Ya, misalkan dalam fi'il mudhari kita sudah paham apa itu, fi'il madhi kita sudah paham gitu ya. Ya, atau terkait dengan fa'il kita sudah tahu apa itu fa'il gitu ya. Nah, atau maf'ul bih kita sudah tahu gitu ya. Nah, kalau ada ingin menegaskan dengan memberikan terjemah boleh gitu ya. Fa'il, subjek gitu ya, atau maf'ul bih objek ya. Tapi kalau sudah tahu tidak perlu ya, karena nanti biar lebih praktis gitu ya. Ya, jadi ayat berikutnya yang akan kita bahas, ayat selanjutnya di surah Yusuf 5 sampai 14 ya. 5 sampai 14. Ya, kemudian nahwu yang akan kita bahas pekan depan, kita masuk di muwazanah bainal fa'il wa maf'ul bih. Ya, ini perbandingan antara fa'il dan maf'ul bih ya. Jadi insya Allah kita sudah paham terkait dengan perbedaannya. Ya, hanya saja ini untuk memperkuat gitu ya, untuk menegaskan kembali terkait dengan contoh-contoh yang ada. Ya, karena nanti di pembahasan ini nanti akan ditambahkan dengan anna di situ ya, untuk bisa tadi memberikan sedikit perbedaan ya antara fa'il dan maf'ul bih. Ya, ini insya Allah ya. Jadi PR kita pekan depan adalah tamrin fil i'rab di tamrin 8. Ya, ayatnya ayat 5 sampai 14 di surah Yusuf. Ya, hakada insyaallah kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Maswar. Terima kasih. Pak Maswar. Terima kasih semuanya. Punten yang kemarin titip ini Al-Qur'an ini yang berikutnya ya judul 5 itu Bu ini ada 4 ya? Ya, Bu Husna, Bu Linda, Bu Tuti titip nggak? Ya, Bu Tuti? iya Bu Tuti juga. Terus satu lagi siapa ya? Saya. Husna. Oh, Bu Ainul, 4 ya? Ya. Husna baik. juga. Bu Husna, Bu Ainul, Bu Tuti sama Ayah. Bu Linda. Ya, baik 4. Ya. Terima Ini- kasih sebelumnya. Sama nanti insya Allah. Ini masih bisa 2 kali lagi, 2 minggu baru kita ini. Tapi sebelum 2 minggu insya Allah saya kirim. Alhamdulillah, luar biasa bukan ngisi koper. Enggak. Buku saya yang satu ini, yang buku yang ini itu ada ininya harokatnya kan. Kalau yang ini nih tidak ada harokatnya kadang-kadang di ini kan. Iya, betul. Nggak lengkap nih. Ya, Ya, nah, kalau lengkap yang ini harokat. ada lengkap nih yang lama justru. Nanti saya foto aja, saya kirim gitu ya. Lebih Ya. lengkap. Dan itu apa tuh namanya tadi yang salah juga tamrin, nama tamrinnya juga ternyata itu di sini betul. Oh, Saya foto-foto Itu- aja. Gitu. Bu Ken, Ya. biayanya dikirim kemana? Apa ke Bu Kelvia aja dikirim? Beli aja belum Bu? Tenang aja. Nanti aja Bu, orang tua ini saya juga belum beli. tenang aja biar ditalangin dulu sama Bu Ken. Iya, Sampai di Insya Allah. rumah pasti Bu Husna. Iya, insya Allah, insya Allah. Iya, Iya. Bu.
Iyalah. Terima kasih Iya. sebelumnya. Saya tutup Sama-sama. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Terima Bu. kasih Pak. Terima kasih Pak Pak Bas. Marwan. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Marwan.